Orang yang paling ragu terhadap gerakan yang diberkahi ini, gerakan yang diberkahi ini, apa itu gerakannya? Ar-Rabithah Alawiyah adalah orang yang bakhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami sajikan cuplikan video penemuan tentang doktrinisasi kaum Ba'alwi. Kalau ditelusuri doktrin-doktrin yang ditanamkan Ba'alwi kepada para pengikutnya, termasuk para habib yang berada di organisasi Rabithah Alawiyah, ini sangat rasis, mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri, dan ini bertentangan dengan falsafah kita, Pancasila, dan kebinekaan tunggal ika kita. Ini jelas, ini ngeri. Dan yang menemukan doktrin dari kaum Ba'alwi ini adalah mantan muhibbin. Alhamdulillah beliau tersadarkan terus mengikuti kebenaran. Salah satu doktrin yang ditanamkan oleh Ba'alwi kepada para habib yang tentunya yang daftar terus menjadi habib kan gitu toh. Terus dilegalisir oleh Rabithah Alawiyah. Ada doktrin yang di situ itu mengatakan RA adalah gerakan yang diberkahi oleh Tuhan. Wah, seakan-akan gerakan mereka itu luar biasa, mendapatkan ridho, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah atau benar tetap berkah. Kan begitu. Betapa pedenya mereka. Padahal seperti kasusnya Habib yang bikin FPI terus dibubarkan. Apakah itu berkah? Padahal definisi berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Pada saat yang ada hanya kemadorotan, kerusakan-kerusakan, kebrutalan-kebrutalan, maka itu bukan berkah. Sangat jauh dari berkah. Terus mengklaim disayang Tuhan. Wow, seakan-akan makhluk yang paling disayang Allah hanya mereka, kaum Habib. Disayang apanya? Mereka ngemis ke sana kemari cari bantuan. Dawir ke sana kemari jualan nasab untuk minta uang kepada para kiai-kiai yang berada di kampung-kampung. Ini fakta, ini realita. Silahkan dibantah, ini fakta. Terus Alwi, bukan Alawi. Ini yang harus kita pahami, bahwa Alawi adalah Bani Sayyidina Ali Karumallahu wajah. Tapi kalau Habib itu Alawi, turunan Alwi. Dilarang tentang atau menentang pendahulunya. Makanya ini rahasia besar yang terbongkar. Kenapa? Ada Habib yang mencaci maki, terus ada Habib kemarin itu yang kalem, tapi diam saja. Oh, ternyata ini toh ADART-nya, doktrinnya ini toh yang memaksa mulut mereka itu terkunci rapat. Pada saat ada Habib yang berpolah, ada yang mencaci maki, melanggar syariat, mereka tetap diam dengan doktrin patuh kepada leluhurnya, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan. Terus ajaran Islam sabda baginda Rasul gimana? Ini loh, ini doktrin-doktrin yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Kita dengarkan bersama cuplikan videonya bareng-bareng biar tidak gagal fokus.
Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada di antara mereka yang berani teriak Bhinneka Tunggal Ika harga mati, Pancasila harga mati. Nggak ada. Iya, betul ya. Iya, jadi bangsat bagi saya kayak gitu. Oke, lanjutkan. Dan semakin panas. Wes. Orang yang paling ragu terhadap gerakan yang diberkahi ini, gerakan yang diberkahi ini. Apa itu gerakannya? Ar-Rabithah Alawiyah adalah orang yang bakhil. Orang yang hina, orang yang mengaku-ngaku. Sedangkan orang yang paling terpercaya adalah orang yang percaya gerakan Alawiyin, dan itulah orang-orang yang mempunyai jiwa mulia, murah hati, dan tinggi cita-citanya. Baik gendeng meneh. Ini namanya kecap nomor 1. Ini megalomania. Megalomania. Ya, megalomania. Kesombongan yang hiperbolik, yang diulang-ulang. Makanya mereka tampilannya kan sombong terus. Ya. Jadi orang yang meragukan Rabithah Alawiyah ini termasuk orang yang hina. Ini kata mereka loh, bukan kata saya. Ini ditulisannya ini ada ini kalau mau lihat. Bukan kata saya. Jadi makanya gini, ini salah satu yang membuat Syekh Ali Surkati di zaman itu marah sama Rabithah Alawiyah karena apa? Ada perintah murid-murid Jamiatul Khair kalau nggak salah. Yang non Ba'alwi itu sebelum masuk kelas harus cium tangan ke murid-murid yang dari Ba'alwi. Yang dari Ba'alwi. Bahkan gurunya yang non Ba'alwi pun itu harus cium tangan ke muridnya yang Ba'alwi. Karena apa? Ya ini ternyata doktrin-doktrin kesombongan ini memang apa ya? Terlembaga di dalam suatu seruan yang resmi. Gitu. Iya. Dan gini, kadang-kadang pribumi itu kan tawadhu, bangsa Nusantara ini. Padahal ada pesan Rasulullah, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Iya. Itu loh. Jadi mereka sombong, kita sombongi mereka. Iya. Jadi di dalam salah satu ulasan dan manuskrip dan kajian sejarah Profesor Dr. Agus Sunyoto almarhum mantan ketua les bumi PBNU mengatakan dulu orang Jawa atau orang Nusantara itu bangsa penakluk, bangsa yang ahli navigasi, jejaknya 60.000 tahun silam. Dan jangan coba-coba menatap orang Jawa dengan tidak sopan, pasti dihajar. Iya. Karena nun sewu berani mengajar orang kan berarti kan badannya besar, gagah dan seterusnya. Karena penjajahan kurang gizi ya akhirnya mengkerut. Sebagaimana orang Belanda pernah diisolasi Nazi dari tinggi badan yang tinggi menjadi badannya memendek. Contoh orang Jepang dulu kate karena asupan dari ikan sekarang tinggi. Lah orang Jawa dulu itu bangsa yang penakluk. Jejaknya ada sampai di Korea dan lain-lain semacam itu, Australia, Filipina dan lain. Jadi dulu kalau sampai sombong sama orang Jawa menatap dengan dihajar. Lah sekarang bangsa ini kok mudah sekali dikooptasi, kok mudah sekali kemudian disombongi dan dikentuti oleh imigran yang di negaranya sana kiri, negaranya nggak jelas. Dan kemarin ada tokohnya gitu, yang seolah-olah wah bijaksana memberikan pesan-pesan moral untuk Indonesia yang mau pemilu. Ini kan bangsa kurang ajar ini. Mereka aja negaranya kacau, dia sendiri di negaranya nggak bisa apa-apa. Datang ke Indonesia seolah-olah kemudian ingin memberikan pesan-pesan moral. Ya atur negaramu sendiri, jangan atur-atur negara kami yang kami ini negara Islam salah satu termaju, negara G20 dan seterusnya. Urus negaramu Yaman. Kalau perlu orang-orang rasis kayak gini pulangkan saja ke Yaman kalau memang tetap brengsek seperti ini. Monggo terus. Wah ini maka untuk meneruskan manta rantai agar tidak terputus di antara para Habib Alawi ini, mereka bikin doktrin lagi yang ke ini 24. Siapa di antara kita yang mengetahui kedudukan pendahulunya di sisi Allah sangat tinggi, maka dia tidak akan lemah hatinya. Jadi Habib-Habib yang muda ini meski mengingat terus bahwa leluhurnya itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini diingat-ingat terus untuk menguatkan hatinya agar tetap di dalam kealawiannya. Padahal leluhurnya nggak ada yang top. Cuma ceritanya aja yang top. Iya. Dibikin-bikin. Iya, 10 kali sehari Isra Mi'raj 70 kali. Iya. Ceritakan pokoknya di atas Rasulullah. Iya. Sama Allah itu sejajar. Pantesan cerita-cerita seperti itu selalu dimunculkan
Karena yaitu di samping untuk mendoktrin muhibinya, pengikut-pengikutnya, memang untuk meneguhkan, menguatkan Habib-Habib yang generasi penerusnya. Betul, Gitu. betul. Dan gobloknya kalau Iya. pribumi ngundang mereka di acara-acara pribumi, Ya. bukan sohibul hajatnya, bukan leluhurnya, bukan wali songo, bukan pendiri NU yang didoakan, Iya. tapi yang difatai Habib-Habib semua kakeknya sendiri. Kakeknya si tuan rumah mungkin disebut satu dua Iya. orang. Iya. Ya kok mau ngundang mereka? Iya. Iki makanya para kiai, para santri, para ustadz-ustadz, ayolah kita eling kepada leluhur kita yang sejati itu siapa. Kemarin saya setiap mengisi pengajian saya selalu tekankan, kalau Anda ingin mempunyai derajat yang luhur, maka luhurkanlah leluhurmu. Leluhurnya siapa? Tahap pertama adalah orang tua kita. Yang berikutnya mbah kita, buyut kita, terus naik sampai ke Wali Songo. iya. Jadi jangan kamu pingin luhur, engkau luhurkan leluhurnya orang lain. Tawasulnya ke Habib sementara leluhurmu sendiri, orang-orang yang berjasa kepada NU, orang-orang yang berjasa di negeri ini, engkau lupakan, tidak engkau tawasuli. Engkau rubah yang seharusnya tawasul ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau rubah kepada tawasul Taufik Asgab. iya ta, pakai mukodam dan lain sebagainya. Piye ngene iki? Mana kita balik. Mulai kayak kebun mulai ning kandange. Kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Itu. Jadi mungkin perlu tak garis bawahi sedikit tuh. Iya. Jadi dari orang tua kita, Mbah Buyut, Mbah Simbah kita, Mbah Iya. Buyut kita, leluhur kita sampai Wali Songo. Iya. Nanti Wali Songo itu mengerucutnya nanti ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Iya, betul. Jadi Iya. keislaman orang Nusantara itu jasa besarnya itu dimulai dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul. Setelah itu baru Betul. ke Wali Songo dan Ya. ke leluhur kita yang lain, ke Ya. keraton-keraton dan seterusnya. Dan Ya, itu ya. orang-orang besar semua. Iya. Nggak cuma bikin makam palsu Iya. kerjaannya gitu. Betul. Terus kan? Terus lanjut. Ini percayalah bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi. Wis. Wedang. Sombongan. Niscaya kalian akan benar-benar menjadi tinggi. Ya Allah. Ini kayak acaranya Hitler itu ya. Acara Yang Hitler. anu apa itu? Deutschland of Iya itu ya, yang bangsa Arya adalah Arya bangsa paling tertinggi. tinggi. Ini sama ya. Tapi padahal- karena haplogrupnya memang sama sih. itu yang Ya mungkin biasa itu sih. Ya, karakternya gitu kan. itu. Iya. Iya. Karena gen itu kan membawa karakter juga. Ini saya teruskan lagi. Kenapa tadi mereka adalah yang tertinggi? Ayo. Saya ulangi ya yang ini tadi, poin yang ke-25 ini tadi ya. Masya Allah. Percayalah, wahai Alawi, hei golonganku Alawi, itu kalian adalah kaum yang tertinggi. Dan apabila Anda meyakini bahwa kalian adalah kaum yang tertinggi, maka kalian akan benar-benar menjadi tinggi. Masya Allah. Persis ajaran Hitler. Betul. Padahal mereka ketika menikahi keluarga Syarif Mekah dihukum cambuk, Iya. ya kan, sama Syarif Mekah, Syarif Aunur Rafiq, dan dilarang memakai gelar Sayyid Syarif. Karena apa? Tahu kalau mereka bukan cucu Nabi. Iya. Lanjut. Lanjut. Ini benar-benar ikatan di antara mereka itu memang benar-benar kuat. Karena doktrin-doktrin ini, yang terakhir, yang ini. Tidak akan binasa seorang Alawi yang berpegang teguh dan cinta kepada pendahulunya. Dan ia tidak akan berpegang dengannya. Maka dia akan, dan apabila dia berpisah atau memisahkan diri dengan pendahulunya, maka dia akan buyar ke alawiyinannya. Jadi memang ikatan mereka memang sudah kuat. Jadi seolah-olah leluhurnya itu maksum. Iya. Maksum